Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji Allah, bersyukur atas nikmat-Nya. Semoga kita masuk ke dalam hamba-hamba yang pandai bersyukur. Orang yang bersyukur, Allah akan jaga nikmat tersebut. Nikmat yang ada akan bertambah, nikmat yang ada akan terjaga, nikmat yang ada membuahkan kebaikan-kebaikan. Itulah keberkahan bagi orang-orang yang bersyukur. Adapun lawannya ini kufur nikmat, maka boleh jadi nikmat yang ada akan menjadi musibah bagi dirinya. Boleh jadi bertambah hartanya, tapi musibahnya semakin bertambah. Cukuplah musibah itu ketika dia dibuat lalai oleh dunia, lupa akan kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Lupa akan hari pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lupa untuk memperbaiki bekalnya sebagai bekal yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada musibah yang lebih berat daripada itu. Musibah dijauhkan dari agama, musibah dijauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, musibah terjatuh ke dalam dosa dan pelanggaran. Itu jauh lebih berbahaya daripada musibah sakit, musibah gempa, musibah kekeringan, musibah mati lampu, dan seterusnya. Ini ketika seseorang dijauhkan dari hidayah, dijauhkan dari petunjuk dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah teladan kita dalam menjalani kehidupan yang singkat ini untuk kehidupan yang kekal abadi. Maka jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai patron. Apa yang beliau jalani, disitulah kita mengikut. Apa yang Nabi larang kita untuk berjalan di sana, maka kita pun meninggalkannya. Itulah umat, itulah pengikut yang setia. Barakallahu fikum jamaah sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab 6 usul, 6 pilar dasar di dalam agama yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan dengan sangat terang dalam Al-Qur'an, yang diterangkan dengan sejelas-jelasnya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak layak bagi seseorang untuk tidak mengetahuinya, ya, atau dia ragu dengannya. Nah, di mana perkara ini bukan perkara sunnah, dalam artian kalau kita tidak lakukan tidak apa-apa, kalau kita melakukannya dapat pahala, tapi dia sesuatu yang bersifat prinsip, dasar, pendamen, wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. Inilah bangunan agama, inilah pilar-pilar agama, yang tanpanya agama dianggap tidak ada, atau bisa kita katakan agama itu runtuh ketika pilar-pilar ini sudah tidak ada. Karena inilah penopang-penopangnya. Barakallahu fikum. Penopang yang pertama sebagaimana telah kita sebutkan adalah ikhlas, menjaga keikhlasan. Karena tidak ada amalan yang diterima, tidak ada amalan yang dianggap, ya, jika amalan itu kosong dari keikhlasan. Enggak ada nilainya, enggak ada harganya sama sekali. Ya,
Kalau sudah tidak ada keikhlasan, ikhlas adalah rohnya amal. Ikhlas adalah ruhnya amal. Kalau sudah tidak ada ruhnya, maka dia seperti kulit yang sudah tidak ada isinya. Waliyadzubillah, dibuang di tempat sampah. Kaum muslimin, muslimah. Kemudian yang kedua adalah, dan lawan dari ikhlas adalah kesyirikan. Ini yang betul-betul harus kita jauhi, dan kita tidak akan mengerti dengan baik kalau kita tidak mempelajarinya, karena bentuk-bentuknya sangat beragam, sangat banyak. Jemaah sekalian, yang namanya kesyirikan ada dalam bentuk ucapan, ada dalam bentuk perbuatan, dan ada yang lebih samar lagi karena tidak bisa diindra. Tidak bisa diindra dengan pendengaran, tidak bisa diindra dengan penglihatan, tapi dia hanyalah bentuk keyakinan-keyakinan yang ada di dalam hati. Yang itu hanya pemiliknya mengetahuinya, tanpa dia sadari ternyata keyakinan itu bisa menggerogoti keimanannya. Dan ini sangat banyak contohnya. Dan itu sekali lagi tidak bisa dipahami dengan baik kalau kita tidak mempelajarinya. Dan ini ilmu yang wajib menjadi bekal seorang hamba untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang kembali kepada Allah dengan jiwa yang selamat. Kaum muslimin, muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hambanya, memerintahkan umatnya untuk selalu bersatu di atas kebenaran dan larangan dari berpecah belah. Jemaah sekalian, ini kaidah, ini dasar dalam agama. Bahwa agama kita ini bahkan menjadi wasiat Allah kepada seluruh nabi dan rasul, an aqimuddin wala tatafarraqu, agar hendaknya kalian semua menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, bersatu di atas agama, bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah, dan jangan menyelisihinya. Menyelisihi Al-Quran berarti kita berpecah belah. Meninggalkan petunjuk Rasul berarti kita membuka jalan lain. Membuat jalan lain, inilah orang yang memecah belah agama. Ya, siapa yang mencari jalan lain, metode lain dalam beragama, mencari metode lain dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah meninggalkan agama yang sempurna ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mensifati agama ini, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai sebuah agama yang paripurna, sempurna tanpa cacat, tidak membutuhkan penambahan sedikit pun. Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan nikmatku atas kalian, dan saya telah ridho Islam menjadi agama bagi kalian. Karena dia sempurna, maka tidak membutuhkan lagi metode lain dalam seluruh aspek ibadah. Solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, zikirnya, apapun dari beragam ibadah, semuanya telah sempurna. Cukup ikut saja, jangan coba-coba menambah-nambah. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan, al-iqtisadu fis sunnah khairu minal ijtihadi fil bidah, bahwa kamu bersikap sederhana dalam ibadah tapi sesuai sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tapi tidak ada petunjuk. Orang yang membikin perkara baru dalam agama, sejatinya mereka lah orang-orang yang telah memecah belah umat Islam. Inilah yang dilarang di dalam agama kita. Kemudian yang ketiga, bahwa di antara kesempurnaan persatuan di dalam agama Islam, maka Allah dan Rasulnya memerintah umat ini, umat al-Islam, untuk senantiasa mentaati pemerintahnya, berjalan bersama dengan mereka. Tentunya makna mentaati di sini selama bukan perkara dosa dan maksiat, ya kan? Kalau Allah larang, ya biar diperintah oleh siapa tidak boleh ditaati, ya kan? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq,
tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Namun yang dimaksud di sini taat kepada pemerintah, mendengar dan taat adalah tidak berusaha, tidak mencari cara untuk merongrong kekuasaan mereka, tidak menjelek-jelekkan mereka, tidak membongkar aib-aib mereka, justru yang ada adalah memohonkan ampunan buat mereka, menasihatinya dengan cara yang lemah lembut. Inilah yang diinginkan di dalam agama kita, sekalipun mereka adalah pemimpin yang zalim. Karena dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim itu jauh lebih baik daripada tanpa pimpinan. Ya kan, apa jadinya NKRI kalau tidak ada pimpinannya, kalau tidak ada presidennya, kalau tidak ada RT-nya, siapa yang mau mengurus KTP tak? Kalau kita mau menikah, orang mau menikah sekarang harus lewat RW. Jadi kalau tidak RW tak di mana maki dan seterusnya. Tentu akan sulit urusan-urusan. Maka bersabar atas kezaliman penguasa yang zalim itu jauh lebih baik, keringanannya atau kalau mau dikatakan sisi kekurangannya itu lebih sedikit daripada kita tidak taat kepada mereka. Jemaah sekalian, maka di dalam agama kita, di dalam menyikapi kesalahan-kesalahan penguasa, sangat dilarang membongkar aib-aib mereka. Ya mungkin contoh sederhana, ya ini kan negara satu rumah besar, ya kan? Satu rumah besar namanya NKRI, di situ ada pimpinannya, ada presidennya, ibaratnya orang tua, rakyatnya ibarat anak-anaknya. Bagaimana menurut kita jika dalam satu rumah kecil saja, rumah tangga, di situ ada suami, ada istri, ada anak-anak, dia melihat bapaknya minum khamar di dalam kamar misalnya, ya kan? Lalu kemudian dia keluar ke jalan, ya, dikeluar ke jalan, lalu dia pakai coron, dia katakan, wahai ayahku, sambil coronnya diarahkan ke dalam rumah. Tapi orang-orang sekitar melihat dan mendengarnya, wahai ayahku, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. Sungguh saya telah melihat kamu minum khamar dalam kamar, hendaknya engkau berhenti, karena ini adalah perkara dosa dan maksiat. Pertanyaannya adalah, apakah cara ini benar atau salah? Tentu salah. Tapi apakah menasihati orang tua yang salah tersebut salah? Tidak salah, tapi caranya yang salah. Itu yang diinginkan jemaah sekalian. Hendaknya niat yang benar sesuai juga dengan cara yang benar. Walaupun niatnya bagus, tapi caranya salah, maka di dalam agama dipandang salah. Sama dengan beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala, muamalah hubungan antara hamba dengan Tuhannya, dua hal yang selalu diperhatikan terus itu. Yang pertama niatnya dan caranya. Niatnya benar tapi tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka tidak akan diterima oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun," ya, barang siapa mengerjakan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka dia ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam disyariatkan, bahkan wajib. Tidak beriman seseorang hingga dia lebih mencintai Nabi daripada dirinya sendiri. Tapi ketika dia mencintai Nabi, lalu kemudian dia wujudkan dalam bentuk pujian-pujian yang berlebihan, menempatkan Nabi bukan pada tempatnya, justru terjatuh ke dalam pelanggaran yang besar, yakni bersikap gulu berlebih-lebihan dalam agama, yang justru bisa mengantar kepada dosa yang paling besar, yakni kesyirikan. Padahal asalnya dia punya niat yang baik. Asalnya dia ingin beribadah kepada Allah lewat jalan mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, justru dia terperangkap ke dalam dosa yang paling besar, waliyadzubillah. Maka caranya demikian pula dalam menasihati pemerintah. Siapa sih yang tidak geram dengan kezaliman? Siapa sih yang ridho dengan pelanggaran-pelanggaran? Tapi di dalam syariat kita ada rambu-rambunya. Nabi telah mengajari umat ini, kalau mau menasihati penguasa, ambil tangannya, berdua-dua, empat mata, kamu nasihati dia. Kalau tidak mampu kita, maka kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang tidak setiap orang bisa menasihati penguasa secara langsung.
Sebagaimana di zamannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tidak semua pengikut Nabi Musa bisa menghadap kepada Fir'aun, tapi cukuplah diwakili oleh orang-orang tertentu, dan Allah telah memerintah Nabi Musa dan saudaranya Harun untuk mendatangi Fir'aun dan menasihatinya dengan qaulal layyina, ucapan yang lemah lembut, bukan ucapan yang keras, ucapan yang kasar. Padahal Fir'aun orang yang paling bejat, ya kan? Tapi tetap Allah memerintah dua rasulnya ketika menghadapi seorang pemimpin sekalipun dia kafir, hendaknya berbicara kepadanya dengan pembicaraan yang lemah lembut. Inilah yang banyak ditinggalkan dasar ini oleh kaum muslimin hari ini. Sedikit-sedikit ya pemerintah begini, sedikit-sedikit pemerintah begitu, macam-macam saja muncul ya ucapan-ucapan yang tidak pantas. Dibilangi mi Jokowi komunis, ya kan, macam-macamnya. Dibilangi mi Jokowi tidak ada ijazahnya, dibilangi mi Jokowi tidak jelas asal usulnya, padahal dia tonji dulu yang tusuk. Subhanallah, ini kan tidak lucu ya mas kalian, saya hormati dan saya muliakan. Maka seorang ketika sudah berada di atas tampuk kepemimpinan, semua orang mengatakan dialah pimpinan kita, maka harus dihargai jemaah sekalian. Sejelek-jelek bapak kita akan marah kalau ada orang menjelek-jelekkannya. Ya begitu Pak ya. Sejelek-jeleknya kita punya rumah, kalau ada orang yang menjelek-jelekkannya kita pasti tersinggung. NKRI adalah rumah kita, Presiden Jokowi adalah pimpinan kita. Kita harus menghargainya dan mendoakan atas kesalahan-kesalahannya. Saya tidak mengatakan ini bukan karena sedikit lagi, sebentar lagi akan ada pemilihan, bukan. Tapi inilah dasar pijakan di dalam beragama, naam, yang dipegang oleh para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diikuti oleh para sahabatnya serta pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. Ini dasar dalam beragama, bukan perkara yang sederhana aja mas kalian. Ini perkara besar dan tidak kecil risikonya kalau ini dilanggar. Saya ulangi, tidak kecil masalahnya kalau ini dilanggar, menjelek-jelekkan penguasa. Kira-kira apa maksudnya? Kira-kira apa tujuannya dan apa akibatnya? Dijelek-jelekkan, misalnya semua ustadz naik ke mimbar, jelekkan penguasa, semua yang mendengar geram marah. Apa yang terjadi kira-kira? Kalau semua orang yang ceramah seperti itu kondisinya dan semua yang mendengar itu jadi marah, akhirnya turun ke jalan-jalan, kemudian terjadi yang namanya kudeta, apa yang terjadi? Aman tidak kalau kita kudeta? Pasti di situ ujung-ujungnya. Apa yang ujungnya? Menjelek-jelekkan penguasa, kan ujungnya dikudeta. Ganti itu dengan cara-cara yang dengan cara paksa, diturunkan secara paksa. Adakah negeri hari ini yang aman ketika penguasanya dikudeta? Belum ada yang aman sampai hari ini jemaah sekalian ya. Oleh karena itu kita jaga ini, jangan sampai hal seperti ini terjadi. Ini bukan persoalan takut tidak takut, tapi persoalan bahwa demikianlah agama menuntun umatnya untuk bersabar menghadapi penguasa yang zalim, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, ati wa in akhadha malaka wa daraba dhahraka, taati penguasa kamu sekalipun dia akhadha malak, mengambil hartamu, wa daraba dhahrak, memukul punggung kamu. Ini petunjuk Rasul. Tapi kalau pakai emosi, pakai perasaan, gimana caranya saya taati, dia ambil hartaku, gimana caranya saya taati, dia ambil, dia cambok punggung saya dan seterusnya, dia penjarakan ulama-ulama. Tidak, jemaah sekalian, demikianlah ajaran agama. Tentu ini kezaliman, keburukan bagi umat ini ketika penguasanya zalim, ketika ulamanya dipenjara, tapi itu mentaatinya, bersabar di atasnya jauh lebih baik, jauh lebih ringan keburukannya daripada kita mengkudeta penguasa yang ada. Keburukannya akan lebih sempurna dan lebih besar tingkat kerusakannya, dan negara-negara lain akan menguasai kaum muslimin. Seperti itu. Baik, kaum muslimin muslimah yang saya hormati dan saya muliakan, ini usul yang ketiga. Selanjutnya kita masuk di poin yang keempat. Di poin yang keempat, al-aslur rabi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, yani Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, al-aslur rabi, pendas yang keempat, ya, prinsip yang keempat, bayanul ilmi wal ulama wal fiqhi wal fuqaha, ya, penjelasan tentang ilmu. Apa sih ilmu itu?
wal ulama, yakni orang yang berilmu, pengampuh ilmu, pemegang ilmu, ya. Kemudian wal fiqhi, apa itu si fikih? Dan fuqaha, orang yang faqih, ya, orang yang memiliki pemahaman. Ini yang akan dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala, serta wa bayanu man tashabbahu bihim wa laysa minhum, dan penjelasan tentang orang-orang yang menyerupai mereka tapi sejatinya bukan mereka, ya, hanya mirip-mirip saja tapi tak sama, ya. Sama-sama pakai serban, sama-sama pakai jubah, tapi satu berjalan ke depan, satu jalan mundur, ya kan? Boleh jadi seperti itu jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan. Nah, ini penting untuk kita jelaskan. Ini termasuk prinsip dasar untuk kita pahami apa sih ilmu itu dan apa sih ulama itu, apa sih kriterianya seseorang baru bisa disebut ulama, ya kan? Apa sih ciri-cirinya bahwa seseorang itu dianggap berilmu, yang manakah yang disebut dengan ilmu, dan seterusnya. Baik, hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kita jelaskan dulu apa sih definisi ilmu itu. Al-ilmu, ilmu itu dijelaskan oleh para ulama diddul jahal. Itu sederhananya. Ilmu itu lawannya kebodohan. Ya. Ya, kita apa sih ilmu itu? Ya lawannya bodoh. Ya, jadi itu sederhananya seperti itu. Ilmu lawannya bodoh, ketidaktahuan. Berarti kalau ilmu, pengetahuan tentang sesuatu. Baik. Kemudian adapun secara istilah, ini ada beberapa ungkapan yang dijelaskan oleh para ulama, ya. Di antaranya adalah, ya, di antara mereka ada yang mengatakan al ilmu huwa, ilmu adalah ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu itu adalah firman Allah. Jadi wahyu Al-Quran, sumber ilmu. Kenapa Al-Quran disebut ilmu? Karena Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah. Siapa itu Allah? Huwal alim. Dia adalah zat yang maha mengetahui, yang mana ilmunya meliputi ruang dan waktu. Ilmunya, ya, terhadap segala sesuatu sangat sempurna, mengetahui perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu semua kabar yang datang dari Allah adalah ilmu yang pasti. Ya, ilmu pasti. Kalau orang mengatakan ilmu matematika itu ilmu pasti, maka yang lebih pasti adalah ilmu wahyu. Kebenaran yang tidak mungkin bercampur dengan kesalahan. Ya, kebenaran yang tidak mungkin didatangi oleh kemungkaran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Famadza ba'dal haqqi illa dhalal." Maka tidaklah setelah al-haq ini Al-Qur'an kecuali kesesatan saja. Artinya, siapa yang mengikuti Quran berarti dia mengikuti petunjuk. Siapa yang mengingkari Al-Quran, tidak mengimaninya atau mencari jalan yang lain, berarti dia telah mengikuti jalan kesesatan. Kan begitu jemaah sekalian. Karena hanya dua jalan ini, tidak berbilanji. Kalau bukan lurus ya bengkok. Kalau bukan petunjuk berarti kesesatan. Termasuk juga apalagi ilmu wa qala Rasul, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sunnah, ya, apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ilmu yang tidak mungkin lagi diragukan kebenarannya. Tidak mungkin lagi diragukan kebenarannya. Apa sih as-sunnah itu? Dijelaskan oleh ulama hadis, as-sunnah hiya ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Yang dimaksud dengan sunnah adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan-ucapan Nabi. Jadi ucapan Nabi itu jemaah sekalian kebenaran itu. Ucapan Nabi kebenaran, pasti benar. Kenapa? Karena ucapannya itu terbimbing, dibimbing oleh Allah. Kalau Nabi kepleset, kalau Nabi salah, langsung ada teguran.
Langsung ada teguran. Kalau tidak ada teguran berarti benar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah apa yang diucapkan oleh Nabi bersumber dari dirinya, bahkan dia adalah wahyu yang diwahyukan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Nabi ambil. Apa yang datang dari Nabi berupa keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan, keimanan-keimanan, amalan-amalan, amalan-amalan, akhlak-akhlak, ya muamalah-muamalah di antara sesama manusia ini diambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa saja yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa keyakinan-keyakinan yang salah, berupa keyakinan-keyakinan yang menyimpang, ditinggalkan. Berupa adat istiadat, budaya-budaya, akhlak-akhlak yang tercela, maka itu ditinggalkan. Apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkan. Ini prinsip dalam beragama. Kenapa? Karena apa yang datang dari Nabi adalah ilmu seluruhnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi apa itu? Ilmu waqalas sahabat. Dan ucapan para sahabat. Yang dimaksud di sini ucapan para sahabat adalah ijma'us sahabah. Kesepakatan para sahabat. Ini penting. Ini sangat urgent. Sangat penting untuk dipahami. Mengilmui, mengambil ijma'nya para sahabat. Ini adalah ilmu. Kesepakatan sahabat, konsensus sahabat itu adalah ilmu. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan bahwa umat ini tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Ini ucapan Nabi. Umat ini tidaklah mungkin bersepakat di atas kesesatan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memuji. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji dengan janji surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang mengikuti para sahabat, mengikuti cara berakidahnya mereka, mengikuti keyakinan-keyakinan mereka dalam beragama, mengikuti ibadah mereka, pengikutan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah pun berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwalun, sahabat-sahabat terdahulu, minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan ansor, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang datang setelahnya yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah memberikan rekomendasi kepastian hukum bahwa siapapun yang mengikuti jalannya para sahabat mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang meninggalkan para sahabat, bahkan di antara mereka ada yang mengkafirkan para sahabat, maka sungguh telah mereka menempuh jalan yang sesat, ya, jalan yang menyimpang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang mendurhakai Rasul setelah jelas kebenaran bagi mereka, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya para sahabat. Ya, di sini para ulama menjelaskan, yakni jalannya orang beriman, maksudnya di sini jalannya para sahabat. Karena kaum mukminin yang paling pertama beriman siapa? Manusia pertama yang beriman kepada Rasul siapa? Tentu para sahabat. Ya kan? Mereka adalah kaum mukmin yang pertama dari umat ini. Maka Allah katakan, dan mengikuti jalan yang bukan jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka saja leluasa menguasai kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, kami akan masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka adalah tempat kembali yang paling buruk. Waliyadzubillah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengikuti jalan petunjuk yang bukan jalannya para sahabat. Dan inilah yang terus kita pinta di dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat atas mereka. Berarti jalan itu sudah ada, ya kan?
tunjuki kami jalan yang lurus. Yang mana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat atas mereka. Siapa itu mereka di sini? Pasti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, dan juga lebih jelas lagi diterangkan dalam ayat yang lain bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang telah Allah anugerahi nikmat atas mereka adalah an'amallahu alaihi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yani orang-orang yang telah Allah anugerahi nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin. Siapa siddiqin? Dari sahabat yang bergelar as-siddiq, Abu Bakar as-siddiq. Masih jalan-jalan di pasar, masih jalan-jalan di dunia, mereka sudah mendapat jaminan surga. Jemaah sekalian, di antara akidah Islam, kita tidak boleh mengatakan kepada seseorang kamu surga, kamu neraka, kecuali orang yang telah dipastikan di surga dan neraka. Siapa jemaah sekalian yang mendapat langsung jaminan surga? Para sahabat jemaah sekalian. Langsung dapat rekomendasi. Dipastikan, bahkan disebutkan secara detail nama-namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 10 sahabat masuk surga, ya kan? Semua yang berbahagia di bawah pohon, ya kan? Disebut Baiur Ridwan, yang jumlahnya ribuan itu dijamin surga. Semua ahli Badar yang lebih 300 orang, Allah katakan berbuat saja apa yang kalian mau lakukan, sungguh Allah telah mengampuni dosa kalian. Coba lihat, saking besarnya keutamaan mereka, ya kan, kedudukan yang tinggi. Peperangan pertama terjadi dalam Islam adalah perang Badar. Oleh karena itu semua yang ada dalam peperangan Badar itu telah Allah ampuni dosa mereka. Bahkan Allah memberikan satu keistimewaan yang tidak diberikan kepada siapapun. Apa itu? Lakukan apa yang kamu mau lakukan. Allah sudah ampuni kalian. Sekiranya mereka melakukan dosa besar, Allah telah mengampuni dosa mereka karena diibaratkan kebaikan mereka seperti lautan lepas. Kalaupun jatuh ke dalamnya limbah-limbah, kalaupun jatuh ke dalamnya kotoran-kotoran, kotoran itu tidak akan mempengaruhi kualitas air laut. Tetap teranggap sebagai air yang suci dan mensucikan. Kenapa? Karena jumlah air laut yang begitu banyak. Begitulah kira-kira penggambaran para sahabat. Karena kecintaan mereka kepada Islam, kita mengenal Islam karena perjuangan mereka. Kalaulah bukan karena mereka, tentunya dengan izin Allah, kita tidak akan pernah mengenal keindahan Islam ini. Walhamdulillah. Maka jemaah sekalian, sebagai bentuk kejujuran dalam beragama, kita mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, para sahabat, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang setelahnya ini tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang datang lagi setelahnya yakni atba'ut tabi'in. Makanya ya sebenarnya kalau kita mau memperhatikan itu para penceramah, sudah ada simpul-simpul ilmu di situ. Karena biasanya kalau mau ditutupkan, ya salawat dan salam kepada Nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Bahkan terkadang disebut Abu Bakar Siddiq, kemudian siapa lagi, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Itu kadang disebutkan dalam ceramah-ceramah, cuma sayang, serbu sayang, hanya sekedar doa belaka, tapi tidak diikuti cara beragamanya mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu. Quran, sunnah, lalu kemudian ijma para sahabat. Baik. Kemudian di kesempatan lain, Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan definisi ilmu. Beliau kata ilmu huwa idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Ini kata beliau, pengertian ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya. Ini kata beliau, ilmu itu adalah pengetahuan tentang sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya. Contoh, apa yang kita tahu tentang air? Pengetahuan tentang air itu apa? Ya kan, kita akan katakan air itu warnanya putih, cair, ya kan, termasuk benda cair ya, bukan benda padat. Nah, pengetahuan ilmu kita tentang air, bahwa air itu benda cair, warnanya putih, benar atau tidak? Hakikatnya benar, berarti itu ilmu. Ya kan? Karena sesuai dengan hakikatnya. Saya bisa katakan, apa sifatnya api? Sifatnya api
panas. Maka pengetahuan kita bahwa api itu panas dan kenyataannya api itu panas, berarti itu ilmu. Itu ilmu. Ini yang dimaksud oleh beliau. Pengetahuan tentang sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya. Misal, pengetahuan kita tentang Allah. Apa sih pengetahuan kita tentang Allah itu? Siapa sih Allah itu? Kan begitu. Maka kita mengatakan Allah adalah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ini adalah ilmu, karena memang hakikatnya seperti itu. Memang dia satu, memang dia tidak beranak dan tidak beranakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sekufu dengan dia. Jika misalnya ada orang mengatakan sifat air atau sifat api itu dingin, misal ada orang mengatakan api itu dingin, ya kan? Bagaimana jemaah sekalian? Apa benar ini ilmu? Salah. Ini juga pengetahuan juga ini. Pengetahuan juga jemaah sekalian, pengetahuan dia bahwasanya ilmu api itu adalah panas, ini pengetahuan juga, tapi pengetahuan yang salah. Kan begitu ya, pengetahuan yang bertolak belakang dengan hakikatnya. Itulah disebut al-jahlu. Disebut juga al-jahlul murakkab jemaah sekalian. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang tadi apa sih definisi ilmu? Lawan dari kejahilan. Nah, kejahilan itu ada dua jemaah sekalian. Bodoh itu ada dua. Ada bodoh biasa, ada bodoh amat. Bodoh sekali begitu. Contoh misalnya, kalau kita bertanya kepada dia, seseorang, apa sih air itu? Apa sifatnya air? Apa warnanya air? Lalu kemudian ada orang mengatakan, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa warnanya air, ya. Maka kita katakan ini orang bodoh, ya kan? Tapi jika ada orang ditanya, apa itu air? Apa sifatnya? Lalu dia mengatakan, air itu hitam. Ya kan? Dan dia benda padat sepadat besi misalnya. Maka kita katakan ini adalah kebodohan yang sangat tolo-tolo dudui. Ya, istilahnya kata orangnya al-jahlul murakkab istilahnya. Kaum muslimin muslimah, ya, kalau misalnya ada muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan seperti itu. Nah, ada kan terkait dengan Allah saja ada yang seperti itu. Siapa itu Allah? Ada orang mengatakan Allah itu, waliyadzubillah, ini baru saja saya baca di postingan, jamaah sekalian, mengerikan. Ada ini ilmu, maaf saya sebut ya, ilmu tasawuf tingkat tinggi katanya. Ya, ilmu tasawuf tingkat tinggi itu bagaimana? Katanya ketika Allah dan Muhammad bersatu pada diri seseorang, maka pada saat itu dia menjadi Allah. La ilaha illallah, Allahumma musta'an. Ngeri jamaah sekalian. Ini katanya puncak ilmu tasawuf di situ sudah tuh. Bertemu hakikatul Muhammadiyah atau bertemu nurul Muhammad dengan Allah di dalam hati, maka jadilah hamba menjadi Allah. Tidak sholat, tidak perlu dia sholat, dan tidak mungkin Allah akan menyiksanya, karena siapa yang menyiksa, siapa yang disiksa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akidahnya Fir'aun. Akidahnya Fir'aun, dia mengatakan saya adalah Tuhanmu yang maha tinggi, kan? Baru dianggap adalah ilmu yang paling tinggi, ya kan? Maka menurut sebagian mereka, ya, bahwa ilmu tasawuf kalau sudah sampai kepada puncak cinta, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil kesadarannya, iya kan? Maka jadilah dia wali majdub. Yang tidak pakai baju, merokok, didudukkan di atas mimbar, tidak sholat Jumat, tidak sholat 5 waktu, orang sujud-sujud sama dia, dan rata-rata yang sujud-sujud pakai sorban jubahnya panjang. Ada seperti itu jemaah sekalian. Ini bahayanya ini. Ini prinsip yang keempat, ini sangat penting untuk dipahami dengan baik supaya kita bisa bedakan ini benar tidak ini. Kita harus punya timbangan. Tidak memang berkatakan tidak boleh kita katakan alasannya dia. Karena saya sempat dengarkan bantahannya. Kita tidak boleh mengatakan ini wali majdub sebagai orang yang kita salah-salahkan. Kenapa? Allah kan sudah ambil kesadarannya. Ya kan? Allah sudah ambil kesadaran, berarti apapun yang dilakukan tidak ada dosa baginya. Kita katakan benar. Apapun yang dia lakukan tidak ada dosa baginya. Tapi yang salah adalah orang yang memuliakan dia. Bagaimana Anda memuliakan orang gila? Lalu Anda mengatakan ini wali. Subhanallah. Siapa itu wali? Allah jelaskan sifat wali dalam Al-Quran.
Allah jelaskan terangkan sifat wali dalam hadis qudsinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Adapun wali-wali Allah Subhanahu wa taala khaufun 'alaihim, tidak ada takut kepada mereka dan tidak ada sedih kepada mereka. Siapa wali itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yakni orang yang beriman lagi bertakwa. Orang gila tidak bisa disebut orang beriman. Dia tidak mukallaf lagi, dia orang gila disamakan dengan anak kecil. Disamakan dengan orang tidak waras. Orang tidak waras tidak bisa disebut orang beriman. Jamaah sekalian, sebagaimana kita juga tidak sebut sebagai orang kafir. Ya kan? Dia sama dengan binatang, ya kan? Tidak ada hukum taklif kepada dia. Tidak ada kewajiban. Maka dia tidak berdosa, yang berdosa adalah kita yang mengagung-agungkannya. Ada yang seperti itu? Ada, jemaah sekalian, waliyadzubillah. Sampai dicorek-corek mukanya, dicorek-corek mobilnya. Dia ridho bilang berkah. Berapa berkah? Jemaah sekalian, kasihan ya cara beragamanya sebagian kaum muslimin. Dan yang paling berbahaya adalah kita menampilkan wajah Islam itu jelek kepada orang kafir. Nah, bahaya deh, jangan ki masuk Islam deh, jadi pongorok ki kalau masuk Islam ki. Ya kan? Iya, atau misalnya sebagian orang awam walaupun sudah Islam, jangan terlalu dalam-dalam nanti jadi gila. Kayak gini saya masih dapati ini ucapan-ucapan seperti itu. Waktu saya masih ya remaja-remaja kita belajar sholat, saya dibisiki sama orang, sering dibilang, jangan kau terlalu alim, nanti gila kau itu sarap kau. La ilaha illallah. Kalau kita katanya sering datang ke masjid, suka baca Quran, sering duduk-duduk baca subhanallah, kau pakai jangan kau dulu terlalu panati, gila kau itu. La ilaha illallah. Masa orang berzikir kepada Allah jadi gila? Ini kan lucu jamaah sekalian. Akhirnya banyak orang tidak mau masuk Islam. Jangan masuk Islam deh. Kalau ujung-ujungnya seperti ini, Jepang orang paling mulianya orang Islam tidak pakai baju, merokok, pakai celana pendek. Ya kan? Tidak sholat. Kan bahaya. Yang ketiga jamaah sekalian, orang akhirnya takut beribadah. Jangan deh terlalu dekat sama Allah deh. Nanti kalau kita terlalu dekat sama Allah, nambil kianuta kesadaran tak jadi ke orang gila. La ilaha illallah. Semua ini hal-hal yang sangat berbahaya, keyakinan-keyakinan seperti ini. Maka kita katakan inilah bahayanya jika seseorang tidak menimban dengan wahyu, tidak menimban dengan dasar ilmu Quran, Sunnah dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin, muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu itu sendiri ada dua. Ya, kata Syekh Utsaimin, ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu daruri. Ilmu daruri. Yang kedua ilmu nazari. Ilmu daruri ini sesuatu yang pasti, ilmu pasti. Ini tidak perlu ada penelitian ini. Api panas misalnya ya. Api panas, yang tinggi itu di atas, yang rendah itu di bawah. Ini ilmu daruri namanya jemaah sekalian ya. Itu tidak membutuhkan penelitian, tapi ada namanya ilmu nazari. Ilmu yang membutuhkan penelitian. Apa itu? Misal ya, bahwa berwudu itu rukun, atau kita katakan berwudu itu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Orang yang tidak berwudu tidak ada sholatnya. Dari mana kau tahu? Itu butuh penelitian. Ya, mana dasarnya? Mana dalilnya bahwa berwudu itu wajib? Datangkan dalil ini, dalilnya ini, ayatnya ini, hadisnya ya. Di mana Nabi mengatakan tidak diterima sholat salah seorang di antara kalian idza ahdatsa, ketika dia berhadas, hatta yatawadda, hingga dia berwudu. Bagaimana cara wudu? Lagi ini dalilnya tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh membuat cara sendiri berwudu. Misalnya saya mulai dari kepala aku deh, kemudian kaki, kemudian kumur-kumur, nggak boleh. Harus tertib sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Nah, yang seperti ini butuh penelitian, istilahnya butuh dalil. Nah, maka dalam beragama dibutuhkan yang namanya dalil. Barakallahu fikum jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Nah, kemudian kata beliau, sedikit nih kita tambahkan pembahasan tentang ilmu ini. Kemudian beliau sendiri mengatakan bahwa ilmu itu ada 6 bentuknya, ada yang 6 tingkatannya, tingkatan-tingkatan ilmu. Yang pertama adalah yang seperti kita sebutkan tadi, al ilmu huwa idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jazima. Pengetahuan tentang sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya tadi. Kemudian yang kedua, al jahlul basit, yakni kebodohan yang sedang. Ini termasuk ilmu ini. Kebodohan yang sedang. Bagaimana itu? Kebodohan yang sedang, wa huwa adamul idrak bil kulliyah, yakni ketiadaan pengetahuan tentang sesuatu. Ya, ketika ditanya tadi, apa ini? Dia kata saya tidak tahu.
Berapa rakaat sholat maghrib? Dia bilang saya tidak tahu. Ah, ini bodoh ini namanya ya. Ditanya berapa rukun Islam? Kira-kira sekarang Pak, orang Islam semua tahu nggak kalau kita katakan berapa rukun Islam? Mungkin banyak yang tidak tahu ya. Mungkin banyak yang tidak tahu berapa rukun Islam. Mungkin dengan 3, 2, maka ketidaktahuannya tentang rukun Islam ini namanya jahlul basit. Kebodohan yang sedang, masih sedang bodohnya ini. Ada bodoh yang lebih parah, yakni yang ketiga, al jahlul murakkab wa huwa idraku syai' ala wajhi yukhalifu ma huwa alaih. Yakni pengetahuan dia tentang sesuatu yang berlawanan dengan hakikatnya. Ya, pengetahuan dia tentang sesuatu yang berlawanan dengan hakikatnya. Misalnya ditanya, berapa rukun Islam? Dia katakan 10. Ya kan? Weh, mantap dia menjawab, enggak ragu-ragu dia. Berapa rukun Islam? 10. Yakin? Yakin. 100%, 1000% kalau perlu. Tapi pengetahuan dia ini adalah bodoh namanya. Namanya jahlul murakkab. Ya, istilahnya apa ya? Bodoh yang sangat kuadrat ya. Jahlul murakkab, yakni kebodohan yang berlapis gitu ya. Jadi kebodohannya sangat. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya yang keempat adalah al-waham. Ada tingkatan ilmu namanya al-waham. Ilmu juga namanya. Apa itu al-waham? Wa huwa idraku syai' ma ihtimali didrajih. Yakni pengetahuan tentang sesuatu yang mana lawannya itu lebih memungkinkan benar. Artinya tidak 100% salah, tapi kemungkinan salahnya besar. Jadi tingkat kebenarannya 40%. Ya. Tingkat kebenarannya hanya mungkin 50%. Kemudian berikutnya, teman sekalian, asyak. Apa itu asyak? Wa huwa idraku syai' ma ihtimali masawin. Ya, pengetahuan tentang sesuatu yang hakikatnya itu 50-50. Mungkin benar, kemungkinan benarnya 50%, kemungkinan salahnya juga 50%. Namanya asyak, ragu. Ya, namanya ragu ya, syak. Dia syak wasangka, artinya benar atau tidak. Ya. 50% benar, 50% salah. Ini semua dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang terakhir adalah az-dzan. Apa itu az-dzan? Wa huwa idraku syai' ma ihtimali di marjuh. Yani pengetahuan tentang sesuatu yang lawannya itu lebih rendah. Artinya tingkat kebenarannya bisa sampai 99%. Bahkan bisa 99,9%, tapi tidak sampai 100%. Ini dia namanya dzan. Sangkaan, dzan namanya. Baik, jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan, demikian penjelasan para ulama kita tentang ilmu. Tapi kita kembali lagi bahwa yang diinginkan di sini oleh penulis, bahwa ilmu yang dimaksud di sini adalah apa yang bersandar kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan telah disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, selanjutnya kata beliau, wa qad bayyana Allah ta'ala hadzal asla fi awwali suratil Baqarah min qoulihi ta'ala ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum ila qoulihi qabla dzikri Ibrahim alaihi salatu wassalam ya bani Israil dan seterusnya. Ini beliau jadikan sebagai dalil terkait dengan seruan Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Untuk kelengkapan ayatnya Allah katakan, "Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun." Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian dan penuhilah janjimu kepadaku, niscaya aku penuhi janjiku kepadamu dan takutlah kalian hanya kepadaku. Nikmat apa yang dimaksud dalam ayat ini? Nikmat yang pertama adalah nikmat diutusnya utusan. Nikmat diutusnya siapa? Nabi Musa dan nabi-nabi Bani Israel yang lainnya sebagai pemimpin di kalangan Bani Israel. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin akan ayat-ayat kami. Maka di antara nikmat Allah kepada Bani Israel, Allah banyak mengutus kepada mereka para nabi dan rasul. Sayang, seribu sayang, mereka mengingkarinya, mereka mendustakan para nabi, bahkan tidak sedikit di antara para nabi yang mereka bunuh.
Pernah kaum Yahudi jemaah sekalian membunuh Nabi dalam satu hari 70 orang. La ilaha illallah. Nabi Pak dibunuh 70 orang dalam keadaan mereka tahu bahwa ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau selain Nabi Pak. Sudah begini memang keturunannya mereka ini Pak sampai hari kiamat. Apalagi kaum muslimin di Palestina memang napandang babi gitu. Napandang kera, napandang binatang-binatang yang najis yang wajib untuk disingkirkan, yang wajib untuk dihilangkan, yang wajib untuk diusir kalau bisa diusir atau dibunuh kalau mereka dibunuh. Dan mereka pandang bahwa ini adalah perang suci, pahala besar, bukan maksiat. Waliyahzubillah. Makanya mereka membunuh anak-anak tidak ada perasaan berdosa, nah tembaki orang tidak ada perasaan berdosa, karena memang keyakinan mereka yang rusak jemaah sekalian. Padahal sejatinya mereka lah kera-kera dan babi-babi itu, di mana Allah pernah mengubah di antara mereka wujudnya menjadi babi dan kera karena pelanggaran mereka terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ingatkan mereka. Berarti apa jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan? Diutusnya Nabi itu nikmat. Dan termasuk yang kedua nikmat yang disebutkan dalam ayat ini adalah nikmat diturunkannya wahyu. Ya, diturunkannya wahyu. Kalau kita Al-Qur'an, berarti ini harus dijaga. Jemaah sekalian, ini dalil yang dijadikan sebagai pegangan bahwa ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu, kolerasinya dengan ayat ini adalah yang dimaksud dengan ilmu adalah apa yang dibawa oleh Nabi. Yang dimaksud dengan alim, hakikatnya adalah para utusan dan orang-orang yang mengikuti jalannya para utusan dari kalangan para ulama. Sebagai penutup, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama waratsatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ini yang disebut sebagai alim. Ini yang disebut sebagai ilmu. Ilmu adalah apa yang datang dari nabi. Alim adalah siapa yang mengambil ilmu, ya ilmu para nabi alaihi wassalatu wassalam. Demikian yang sekalian saya hormati dan saya muliakan. Insyaallah untuk sempurnanya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.